TV terbaru di tahun ini sudah mulai bermunculan nih. Salah satunya dari seri TCL P7L kelas entry levelnya TCL. Apakah lebih worth it dibeli dari seri lamanya nih di tahun 2025 ya, P7K atau T6C? Mungkin upgrade atau malah downgrade nih. Penasaran kan buat nonton dan gaming? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, seri TCL di 2026 adalah belakangnya L ya, dan TCL P7L seri P entry level TCL di 2026, dimana seri online-nya P71L. Sedangkan di tahun 2025 seri sebelumnya yaitu TCL P7K dan seri online-nya T61C ya. Bedanya apa nih? Seri offline sedikit lebih mahal ya, cuma kadang ada fitur-fitur yang dihilangkan seperti hands-free voice control ya. Di bezelnya juga tidak ada tulisan nih ya, bezel sebelah kanannya itu premium QLED-nya nih, dan desain belakangnya bukan unibody ya, tapi ini nggak ngaruh di kualitas layarnya ya, yang masih sama. Seperti biasa, kita mulai dari bagian desain yang sama ya dengan sebelumnya. Temanya pastinya slim dan unibody. Pastinya bezelnya juga tipis di ketiga sisinya nih, kiri, kanan, dan atas nih terdapat tulisan premium QLED nih di bezel kanan atas TCL P7L, dimana P7K cuma tulisannya QLED entry level saja nih. Jadi beda ya, yang P7L itu ada premiumnya, sedangkan P7K cuma entry level doang. Nah, untuk cover belakangnya pastinya sudah unibody, jadi penutup cover sama mesinnya jadi satu nih dengan motif garis-garis. Terdapat juga airflow dan lubang VESA ya untuk bracket. Untuk dudukan kakinya sama nih dengan sebelumnya, berbentuk huruf V terbalik yang sedikit melebar, berbahan metal pastinya. Kita coba nih goyang-goyang nih TV-nya, sedikit goyang dan tetap cepat stabilnya. Jadi kedua seri lama sama baru ini masih dengan kualitas yang sama. Nah, untuk pot-potnya terdapat nih pastinya satu pot USB 3.0, LAN RJ45, 3 pot HDMI untuk HDMI, eARC nih, dan 2K 120Hz di HDMI ketiga, pot antena, AV in, dan optical audio out. Sayang ya, untuk pot audio 3,55 masih belum tersedia di TV satu ini. Oke, kita masuk nih ke penilaian yang ditunggu-tunggu nih, kualitas layar atau panelnya nih untuk TCL P7L, dimana pastinya sudah 4K UHD dengan QLED premium yang membedakan dari P7K sebelumnya. Nah, untuk panelnya masih sama ya, dengan panel XPA dengan sub panel ya. Untuk backlightnya juga masih sama dengan direct LED micro dimming, dan kedalaman warnanya juga masih sama dengan 10 bit ya, masih 8 plus FRC. Untuk color gamutnya untuk TCL P7L juga masih sama ya, 93% DJI P3. Nah, untuk tipikal yang sebelumnya nih P7K 350 nits. Nah, untuk P7L ini naik ke 400 nits, cuma masih kalah dengan TCL C655 sebelumnya nih yang 430 nits. Tapi pastinya juga sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision. TCL P7L juga jalan di VRR 4K 60Hz dan 2K 120Hz.
Nah, untuk fitur lainnya juga tersedia ya pastinya, seperti Bionic Color Optimization Technology untuk warna dan skin tone kulit yang terbaru nih. Untuk fitur AI-nya adalah AI Cinematic Agent, di mana inti kecerdasannya yang meningkatkan pengalaman multi skenario. Contohnya nih, nonton dan gaming. Perbedaan lainnya juga yang mungkin tidak terasa saat dilihat, tapi sangat bermanfaat nih untuk kebutuhan yang nonton dan gaming lama nih berjam-jam. TCL P7L lebih baik di multi ekernya dibandingkan TCL T6C ya, khususnya flicker free dan motionnya, jadi aman nih untuk nonton lama-lama. Nah, untuk mode gambarnya nih terdapat pastinya standar, olahraga, film, cerdas, dan dinamis. Oke, kita langsung saja nih coba kualitas layarnya di SDR siaran TV lokal, HDR10 dan HLG di YouTube, dan di Netflix Dolby Vision. Kita tes juga pastinya untuk blooming, DSL layar kotor, view angle, dan gradasi warnanya.
Nah, untuk penilaian kualitas layar pada TCL P7L untuk SDR, siaran TV lokal dan HDR10 YouTube nih, sedikit terlihat perbedaannya. Untuk terang gelapnya, shadow highlightnya, TCL P7L untuk hitamnya juga sedikit lebih pekat dan highlight sedikit lebih terang. Begitu juga untuk detail kontrasnya serta tone mapping wajah orangnya nih yang terlihat lebih natural nih dibandingkan T6C. Sedangkan Dolby Vision TCL T6C dan TCL P7L tidak ada perbedaan, cuma tone warna yang T6C sedikit kemerahan sedangkan TCL P7L kehijauan. Malah gue merasakan ya terang gelap, shadow dan highlightnya sedikit lebih baik T6C, walaupun P7L peak brightnessnya sedikit lebih terang. Untuk gradasi warna sama ya, gak begitu patah perubahannya. Untuk DSC layar kotor sedikit lebih baik TCL P7K. Untuk blooming juga hampir sama ya, sedikit lebih baik TCL P7L dan view angle-nya juga sedikit lebih baik untuk TCL P7L. Oke, kita beralih nih ke penilaian fitur-fitur game pada TCL P7L 50 inch dimana sudah 4K 60Hz dan DLG 2K 120Hz. Pastinya sudah ada game mode serta gambarnya nih, dimana sama ya dengan TCL T6C yang punya 3 tema untuk gambarnya, serta HGNG Gaming juga masih tersedia ya buat HDR-nya. Untuk fitur wajib PS5 juga pastinya dong tersedia, ada PRR dan ALRM. Untuk port HDMI 2.1 di HDMI ke 3 dan 4 juga nih. Untuk gaming tidak ada perbedaan ya, T6C seri tahun lalu sama P7L ya, untuk fiturnya sama ya. Oke, kita coba beberapa game nih di PS5 seperti game bola eFootball 2026 dan game Spider-Man 2 di 4K 60Hz, dan kita coba juga nih 2K 120Hz nya pada game kompetitif nih seperti Rival dan Fortnite. Pada TV ini kita tes juga HDR HGNG nya nih seberapa baik main di TCL P7L ini.
Oke, untuk gaming nih pastinya HDR HJNG-nya lumayan kontras ya warnanya, walaupun sedikit agak gelap. Main bola e-football cukup responsif, delay stick ya ke game tidak berasa, jadi passing, sliding dan juga shooting masih smooth ya, serta pergerakan dan bayangan bola juga aman tanpa shadow terlihat. Untuk main game Spider-Man juga sangat baik nih di 4K 60Hz, kontras dan detailnya gedung dan environmentnya ya masih sangat baik, serta gameplaynya tuh untuk berayun-ayun dan lawan musuh juga sangat lancar. Beralih ke penilaian audio pada TV ini, di mana TCL P7L memiliki channel 2.0 dengan speaker woofer 2x15 watt, jadi keseluruhannya 30 watt. Pastinya tidak ada subwoofernya ya, tapi masih on-cue 2.0 hi-fi. Sistemnya sudah support Dolby Atmos dan DTS:X. Untuk mode suaranya terdapat standar, film, suara, musik, game, olahraga, dan cerdas. Nah, kita langsung coba aja nih putar NCS pada YouTube dan Netflix untuk suara surround Dolby Atmos-nya. Nah, untuk penilaian audio, suara rendah untuk bassnya masih sama ya dengan T6C, kurang terdengar nih bassnya. Yang suara midnya untuk vokalnya masih terdengar baik ya detailnya, cuma suara tingginya agak cempreng nih ya, jadi volume audionya disesuaikan lagi nih, misalnya maksimalkan ke 35 ya, jangan sampai 50 ke atas lah. Nah, kita coba suara surround Dolby Atmos-nya kurang begitu lebar juga nih, tapi separasi suaranya masih bisa dibedakan nih antara suara tembakan, ledakan, dan suara lainnya. Jadi masih oke lah. Oke, kita beralih ke penilaian untuk operasi sistem dan spesifikasi pada TCL P7L ini, dimana masih dengan Google TV dengan base OS Android 12, sama seperti TCL T6C belum upgrade ya ke Google TV 14 yang baru, tapi kemungkinan dapat OS update terbarunya seperti 14 akan duluan TCL P7L nantinya. Pastinya menu, beranda home, dan settingannya sama ya seperti TCL T6C, seperti juga deretan rekomendasi tontonan dan aplikasi yang diinstal. Penasaran sama voice assistant Gemini yang pastinya belum ada di seri ini ya?
kalau nggak salah ada di seri flagship seperti TCL C7L atau C8L. Untuk spesifikasinya masih menggunakan chipset Realtek RTD 2875P dengan dual core Cortex A55 ya, dan dual core Cortex A75 di 1200 MHz. Untuk grafiknya juga masih sama nih dengan T6C ya, Power VR B series DXE. Nah, RAM-nya 2GB dan penyimpanannya 16GB dengan eMMC 5.1. Pastinya kencang ya untuk scroll-scroll, dan buka tutup aplikasi masih mulus, dan juga bisa download aplikasi lebih nih, 5-8 aplikasi masih oke lah. Tapi tetap ya clear cache 3 hari sekali minimal. Kalau ada aplikasi yang nggak dipakai langsung uninstall aja, nggak perlu disable aplikasi yang bikin penuh penyimpanannya. Beralih ke penilaian konektivitas, fitur, dan remote pada TCL P7L yang sudah menggunakan Wi-Fi dual band nih, 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk Bluetoothnya TCL P7L versi 5.4, pastinya untuk siaran digital sudah support di Wi-Fi itu. Kita coba pindai, lumayan banyak nih dapat siaran dan mudah untuk mengoperasikannya. Untuk mirroring ketika perangkat lain terdapat ya AI Office Agent dengan multiple screencast ya. Jadi bisa Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, serta dengan HDMI. Untuk remote masih sama dengan TCL T6C, simple dan minimalis, mempunyai shortcut yang membantu mengoperasikan TV semakin cepat. Untuk desainnya cukup simple dan nyaman ya untuk digenggam. Di TCL P7L kelebihannya terdapat hands-free voice control yang mengoperasikan TV tanpa remote nih. Cukup bilang oke Google, nah pasti TV-nya nyahut. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video kali ini. Pilihan TCL T6C seri online 2025 atau yang barunya nih TCL P7L dan seri online-nya P71L. Nah, untuk kebutuhannya nonton siaran TV lokal, SDR, dan YouTube HDR10 masih oke memilih TCL P7L. Tapi untuk nonton Netflix Dolby Vision dan main game di PS5 masih memilih seri lama nih, T6C malah lebih worth it. Tapi ada hal yang harus diperhatikan juga nih, sama seperti update OS-nya yang mungkin TCL P7L akan dapat duluan, dan juga seperti voice assistant game ini yang bikin penasaran kita ya, serta buat kenyamanan mata nih. Untuk nonton dan game lama, TCL P7L sedikit lebih baik dari TCL T6C untuk eye-care-nya, serta banyaknya fitur AI ya, walaupun tidak banyak mempengaruhi kualitas layarnya nih. Nah, TCL P7L 50 inch dengan harga rata-rata nih di 6 jutaan gede, yang sedangkan TCL T6C di 6 jutaan kecil masih worth it ya untuk memilih TCL P7L, kecuali bedanya nih sampai 1 jutaan. Mending beli soundbar aja ya 1 jutanya dengan T6C. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, comment, share, dan kalau ada smart TV yang mau kita review, boleh pastinya langsung tulis aja di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.